Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aslih lana niyyata wa zurriyata wal aqwala wal a'mala ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita dapat berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Dan tak lupa pula salawat beserta salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kemudian kami ucapkan pula terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DKM, pengurus Masjid Imam Bonjol, dan kepada seluruh panitia yang telah bertahun sehingga kuliah subuh ini dapat terselenggara. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran besar bagi seluruh pihak yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Tabaraka wa taala berikan kepada kita semuanya hidayah. Pada kesempatan yang penuh barokah ini kami akan membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam kitabnya Zuhud, kemudian Ibnu Abi Syaibah, Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dari jalur Tariq bin Syihab dari Salman secara mauquf, yang mana Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, dakhala rajul jannata fi dhubab wa dakhala an-nar rajulu fi dhubab. Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala hanya dikarenakan seekor lalat. Kemudian di sisi yang lainnya ada pula seorang yang lainnya yang dia dicampakkan ke dalam neraka hanya dikarenakan seekor lalat. Qalu wa kaifa dzalika? Mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, para sahabat pun radhiyallahu anhum jami'an bertanya, kaifa dzalika? Bagaimana bisa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang masuk surga karena lalat, masuk neraka karena lalat? Muncul pertanyaan dari benak para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, marra rajulani ala qaumin lahum sanam
Suatu ketika ada dua orang laki-laki yang dia melewati suatu kaum, yang mana kaum ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki berhala. La yajuzu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Yang mana kaum ini dia memiliki suatu keharusan, jika ada orang lewat kampungnya, maka orang tersebut harus memberikan tumbal bagi berhala mereka tersebut, bagi patung mereka tersebut, harus memberikan tumbal. Jika tidak mau memberikan tumbal, maka akan mereka hukum, akan mereka bunuh kalau tidak mau memberikan tumbal untuk patungnya ini. Faqalu li ahadihima qarrib, maka ditangkaplah salah satu dari dua orang ini, dikatakan kepadanya, qarrib, bertakarublah engkau, berikan tumbal untuk patung kami ini. Namun orang ini pun mengatakan, laisa indi syai'un. Apa katanya? Saya tidak memiliki sesuatu apapun yang bisa saya berikan sebagai tumbal untuk patung kalian ini, untuk Tuhan kalian ini. Saya tidak memiliki apa-apa. Faqalu lahu qarrib wal dhubaba. Mereka katakan kepada orang ini, berikanlah tumbal walaupun hanya seekor lalat saja. Kalau mau selamat, berikan tumbal walaupun hanya seekor lalat yang kecil. Faqarraba dzubaba wa khalu sabilahu. Maka orang ini pun, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia tangkap lalat, dia berikan sebagai tumbal untuk patung ini. Kemudian orang ini pun mereka lepaskan. Qal fadakhalan nar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka orang ini dia masuk ke dalam neraka. Wa qalu li akhar. Kemudian didatangkan lagi orang yang kedua, dan dikatakan kepada orang yang kedua ini sama seperti apa yang dikatakan kepada orang yang pertama tadi, berikan tumbal kepada Tuhan kami ini, kepada berhala mereka tersebut. Qarrib wal dhubaba, berikanlah tumbal walaupun hanya seekor lalat saja untuk berhala kami ini. Qal, akan tapi orang yang kedua ini mengatakan, ma kuntu liaqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Aku tidak akan memberikan tumbal, tidak akan menyembelih sesuatu apapun juga kecuali hanya untuk Allah azza wa jalla. Fadarabu unuqahu, maka mereka pun kaum ini mereka penggal kepalanya, dibunuh orang ini. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan,
fadakhalal jannah, dan orang ini masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fi wa fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ana dan antum semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya, hidayah kepada tauhid, dan semoga Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang mulia ini dapat kita ambil banyak sekali pelajaran dari ungkapan yang pendek dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita kenal, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki jawami'ul kalim, yaitu seorang yang beliau sallallahu alaihi wasallam ucapannya enggak panjang, tapi makna yang terdapat dalamnya itu betapa sangat banyak sekali. Ini Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini, jamaah rahmat Allah taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah berikan kepada kita semuanya hidayah. Yang pertama adalah menyembelih merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberikan tumbal, menyembelih, ini merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taunya dari mana? Yang mana dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji, memberikan kabar gembira bagi seorang yang dia tidak mau menyembelih, tidak mau bertakarrub, memberikan tumbal untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kabarkan orang ini masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh para ulama, yang dia menjadi tolak ukur sesuatu itu merupakan ibadah atau bukan. Yang pertama adalah apabila perkara itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dalam Al-Qur'anul Karim ataupun melalui hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada perintah, maka ini merupakan ibadah. Contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tahulah kita bahwasanya salat merupakan ibadah. Salat adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah perintahkan. Karena tidak mungkin Allah perintahkan sesuatu yang Dia benci. Ini yang pertama. Jika Allah perintahkan, maka dia adalah ibadah. Contoh yang lainnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Dirikanlah salat dan sembelihlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka salat merupakan ibadah dan menyembelih juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan dalil yang lainnya yang menjelaskan kepada kita tentang menyembelih ini merupakan bentuk ibadah taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, suatu itu kita ketahui dia ibadah adalah jika Allah Subhanahu wa taala memujinya. Apabila Allah Subhanahu wa taala puji, maka ini merupakan ibadah, baik dalam Al-Qur'anul Karim ataupun disampaikan melalui hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana apa yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini. Ini poin yang pertama yang menjelaskan kepada kita bahwasanya
Menyembelih ini merupakan jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ibadah ini merupakan tujuan dari penciptaan kita semuanya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadanallah wa iyyakum. Semoga Allah taala memberikan hidayah kepada kita semuanya, adalah larangan menyembah untuk selain Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun kondisi dan keadaannya. Poin yang kedua ini erat kaitannya dengan poin yang pertama. Kenapa kita dilarang menyembelih untuk selain Allah? Karena menyembelih merupakan ibadah kepada Allah. Allah katakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah kalian diperintahkan kecuali untuk memurnikan, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus ikhlas, harus murni untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Setelah kita mengetahui perkara ini merupakan ibadah, maka tidak boleh ibadah itu sedikit pun kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun tidak boleh, harus mi'ah fil mi'ah, 100% untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia sholatnya harus 100% untuk Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia palingkan niatnya sedikit saja untuk manusia, maka ini namanya riya. Dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya sholat tadi untuk Allah 100%, dia berikan sedikit untuk selain Allah, untuk manusia, untuk mendapatkan pujian manusia. Makanya disebut riya ini jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala sebagai syirik asghar, syirik kecil. Karena dalamnya terdapat unsur menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu seseorang merasa bangga dengan amal soleh yang dia kerjakan, muncul rasa ujub dalam dirinya. Dia mengatakan, kalau tidak ada saya maka tidak bisa masjid ini dibangun. Kalau tidak karena saya maka tidak berkembang dakwah di Ketapang ini. Kalau bukan karena saya, tidak ada nih orang yang sholat. Ini ujub. Dan ujub kata para ulama termasuk juga dari jenis kesyirikan. Kalau riya tadi dia sekutukan Allah Ta'ala dengan orang lain yang dia ingin dipuji oleh manusia, maka ujub dia sandarkan kesuksesan tadi kepada dirinya. Dia lupa bahwasanya suksesnya dia ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang bisa sukses berhasil kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok misalnya bisa terbangun masjid yang megah ini, subhanallah? Karena apa? Karena diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok dakwah bisa berkembang? Karena apa? Karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun, kepada orang yang engkau cintai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Bani Adam, pemimpin anak Adam, manusia terbaik, tidak bisa memberikan hidayah, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dia cintai, kepada pamannya Abu Thalib. Nabi SAW tidak bisa. Kalau Nabi SAW tidak bisa memberikan hidayah, lalu bagaimana dengan kita? Maka hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan, keberhasilan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perbanyak berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah
Termasuk kesyirikan apabila orang merasa ujub, bangga. Yang benar seorang harus menyandarkan kesuksesannya, keberhasilannya kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Taala. Dia berhasil menghafalkan Al-Quranul Karim, alhamdulillah Allah beri kemudahan. Dia berhasil dalam perdagangannya, tijarahnya, banyak orang yang belanja tempat dia, alhamdulillah, karena Allah Taala. Dia berhasil memahami hadis Nabi, faham agama Islam, alhamdulillah, karena Allah Taala. Ya, maka ibadah hanya untuk Allah Taala saja, tidak boleh diberikan kepada selainnya. Begitu juga dengan menyembelih, memberikan tumbal tadi. Dia merupakan bentuk ibadah kepada Allah Taala dan tidak boleh diberikan kepada selain Allah Taala. Makanya di sini dalam hadis yang mulia ini, yang membedakan antara dua lelaki ini, yang satu masuk surga, satu masuk neraka adalah yang pertama, dia masuk surga karena apa? Karena dia mentauhidkan Allah, dia tidak mau beribadah kepada selain Allah. Dan yang kedua, karena dia menyebutkan Allah Taala. Kemudian yang ketiga, jamaah rahmat Allah Taala, faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah bagaimana keberhasilan dan keselamatan yang disebabkan oleh suatu amalan yang mengandung kesyirikan. Ini bukan tolak ukur dari kebenaran amalan tersebut. Kita lihat dalam hadis ini bagaimana lelaki yang pertama tadi, sewaktu dia diminta oleh penduduk kaum ini, oleh kaum ini tadi untuk memberikan tumbal kepada berhalanya, dia berikan tumbal dengan seekor lalat. Dia bunuh lalat itu untuk berhala tersebut. Kemudian karena amalan yang dia lakukan ini, selamat tidak dia, Bapak dan Ibu? Selamat. Dibiarkan dia melewati kampung ini tadi, kampung yang penuh dengan kesyirikan ini. Tapi apakah ini keselamatan yang hakiki? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ending orang ini masuk surga atau masuk neraka? Masuk neraka. Ini bukan keselamatan yang hakiki, bukan kesuksesan yang hakiki. Kenapa? Karena kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Taala, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kepada Rasul-Rasul Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir Allah Taala. Kesuksesan yang hakiki bagi kita adalah apabila kita selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Ini baru sukses. Dasarnya adalah apa yang Allah Taala katakan. Rabbi Ta'azza wa Jalla mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa, kata Allah Taala, pasti mati. Setiap yang bernyawa pasti mati, Bapak dari rahmat Allah Taala. Kita semua pasti mati. Dan setiap kita akan mendapatkan balasan nanti pada hari kiamat. Setelah kematian akan ada hisab, akan ada surga, akan ada neraka. Kemudian Allah Taala katakan, barang siapa yang dia selamat dari neraka dan dia dimasukkan dalam surga,
faqad faz, maka ini adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses. Maka akidah kita jamaah rahmat Allah taala, keyakinan kita sebagai seorang muslim, orang sukses itu adalah sewaktu kita berhasil masuk dalam surga dan selamat dari neraka Allah taala. Ini loh kesuksesan yang ingin semuanya kita raih, kesuksesan yang ingin kita capai bersama keluarga kita. Karena tempat kita jamaah rahmat Allah bukan di dunia yang fana ini, bukan. Ingat dahulu asal nenek moyang kita itu di mana tinggalnya? Di surga Allah taala. Namun karena suatu dan lain hal, suatu kesalahan yang dilakukan oleh bapak kita Adam alaihissalatu wassalam, Allah taala turunkan ke dunia. Dan nanti kita semua akan kembali. Kita semuanya ingin kembali ke kampung halaman kita, ke surga Allah taala. Ini loh kesuksesan yang abadi, kesuksesan yang ingin semuanya kita capai. Bukan kesuksesan yang semu sebagaimana apa yang diinginkan oleh orang-orang kufar. Bukan kesuksesan yang semu sebagaimana yang diinginkan oleh orang-orang yang jahil, yang mereka tidak faham agama. Mereka kira sukses itu hanya sewaktu memiliki banyak harta, sewaktu sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya jabatan. Ini kata mereka sukses. Pulang dari kota, balik ke Ketapang, ya bawa uang banyak, oh sudah sukses. Kita jamaah rahmat Allah taala, standar kesuksesan kita jauh lebih tinggi daripada mereka. Kapan seorang dikatakan sukses? Kalau dia masuk ke dalam surga. Dan kita mohon kepada Allah taala Rabbul Arsyil Azim bi asma'il husna wa sifatil ulya, dengan nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat yang mulia, semoga Allah taala kumpulkan kita semuanya di sini di surga Allah taala. Amin Allahumma amin. Ya, keberhasilan dan keselamatan yang hakiki adalah suatu seorang masuk dalam surga Allah taala. Maka amalan seorang yang mengerjakan amalan dengan kesyirikan, maka ini selamanya tidak akan sukses. Walaupun orang memandang dia berhasil, sukses. Sukses tidak orang ini yang pertama tadi, yang dilepaskan dari kaum yang sangat luar biasa ini, gitu ya. Orang mungkin memandang, oh dia berhasil, lihat, berhasil dia lewat sampai pulang ke rumah selamat. Tapi tidak sukses, kata Nabi SAW, orang ini masuk ke dalam neraka. Maka tidak ada kesuksesan jamaah rahmati Allah taala dengan kesyirikan, tidak ada. Ada orang yang punya proyek bikin jembatan, kemudian dia dengar kata orang kalau mau sukses bangun jembatan ini tidak ada yang ganggu, maka potong sapi untuk penghuni lembah ini, kasih jinnya. Akhirnya dia potonglah sapi tersebut untuk apa? Untuk jin penunggu lembah ini. Dan benar saja proyeknya lancar, tidak ada hambatan, tidak ada gangguan, jadi selesai. Tapi apa kita katakan orang yang sukses? Wallahi la, tidak sukses orang ini. Kenapa? Karena dia menyekutukan Allah taala. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Kita nyembelih Pak, Bu, hanya untuk Allah taala, tidak untuk selain Allah taala. Ini ikrar kita sebagai seorang muslim, orang yang telah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kita tidak menyembelih untuk selain Allah taala abadan, selamanya. Ini bukan orang yang sukses yang tadi. Ataupun ada seorang, terkadang ada orang yang kerasukan, jinnya bilang saya akan keluar
jika disembelihkan ayam, sebut nama saya gitu. Atau sembelih ayam untuk Mbah Fulan, kemudian diambilnya ayam sembelihnya Bismi Mbah Fulan, dengan menyebut nama Mbah Fulan. Harusnya kalau dia menyembelih harus dengan Bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Harusnya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia lakukan untuk selain Allah. Dia sembelih, keluar jinnya. Namun apakah ini berhasil, sukses? Sembuh tidak dia dari sakitnya? Sembuh. Tapi ini kita katakan ini adalah keberhasilan yang semu. Memang di dunia yang fana yang sebentar ini dia sembuh. Berhasil dia sembuh dari sakitnya. Tapi ingat jemaah oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita bukan berhenti di dunia. Ini akidah kita, keyakinan kita. Nanti ada hisab, kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan keberhasilan. Kenapa? Karena mengandung unsur menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah keberhasilan yang semu. Seorang muslim bukan memandang tolak ukur kebenaran dengan keberhasilan seperti ini. Tapi yang menjadikan patokan keberhasilan adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, agama Allah, dinullah. Ini adalah pelajaran yang dapat kita ambil. Yang keempat dari hadis ini, yang keempat adalah keutamaan tauhid dan bahayanya syirik. Ya, dari hadis yang mulia ini kita dapat melihat bagaimana tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan lelaki ini masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam surga karena apa? Karena dia tidak mau menyembelih untuk selain Allah. Karena dia ikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah. Pak, yang namanya syirik itu dia menyembah untuk Allah, dia beribadah kepada Allah, beribadah juga untuk selain Allah. Artinya apa? Disebut orang yang menyekutukan Allah jika seandainya dia pada hari raya kurban dia menyembelih untuk Allah, bismillah, ditujukan untuk Allah. Kemudian waktu akikah anaknya dia sembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga untuk konsumsi makan dia nyembelih bismillah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun sewaktu ibadah ini tadi dia berikan juga untuk selain Allah. Contohnya apa? Tadi ada orang yang sakit, kemudian dukunnya bilang potong ayam ini untuk Mbah Fulan, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dinamakan dengan kesyirikan. Dia beribadah kepada Allah, beribadah juga untuk selain Allah. Dia serahkan ibadahnya untuk Allah, serahkan juga ibadahnya untuk selain Allah. Maka ini adalah kesyirikan jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya untuk dapat memahaminya dan untuk dapat menjauhkan diri kita dan keluarga kita darinya. Ini adalah perkara yang sangat berbahaya, yang mana nanti di akhirat hanya ada dua pilihan. Yang pertama adalah surga untuk ahlu tauhid, untuk orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala jannah." Barang siapa yang di akhir hayatnya dia ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan simbol dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikrar seorang muslim yang dia hanya menyerahkan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia di akhir hayatnya dia tauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah, akan masuk ke dalam surga. Surga untuk ahlu tauhid. Kemudian yang kedua adalah neraka. Dan neraka untuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada dua pilihan. Dan kembali kita mohon Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya yang hadir di masjid yang penuh barakah ini menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk masuk ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Ini adalah keutamaan tauhid jemaah Allah Subhanahu wa taala.
Ya lelaki tadi yang dia ikhlaskan ibadahnya untuk Allah, tidak mau dia menyembelih walaupun hanya lalat yang kecil untuk selain Allah, maka dia masuk dalam surga. Dan tapi orang yang kedua tadi yang dia serahkan tumbal untuk berhala, untuk patung berupa lalat yang kecil, maka dia masuk dalam neraka. Ini merupakan dampak buruk dari kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kelima, faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, terkadang perkara yang dianggap sepele oleh manusia ternyata besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang menganggap remeh suatu perkara, ternyata perkara itu besar Bapak dan Ibu. Contohnya bagaimana dalam hadis ini tadi, mungkin orang ini mengira lalat kan kecil, Ustaz. Ini bukan sapi, bukan ayam, bukan kambing, lalat. Besar kecil lalat, Pak, Ibu. Ya, kecil sekali lalat itu. Tidak lebih besar daripada jari jempol kita. Ya tidak? Tidak ada lalat yang besar ini. Tidak ada. Kecil lalat ini, sepele, oh cuma lalat kok. Namun ternyata hanya lalat ini saja menjadikan lelaki ini masuk dalam neraka Allah. Makanya kita katakan yang menjadi syahidnya, yang menjadi tolak ukurnya bukan objeknya ini, bukan lalatnya, bukan sapinya, bukan kambingnya, tapi adalah amalan yang dia lakukan. Amalan yang dia lakukan adalah kesyirikan, dan syirik merupakan dosa besar yang paling besar. Suatu ketika para sahabat ridwanullah alaihim jami'an bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu zanbin a'zam?" Kabarkan kepada kami dosa apa yang paling besar. Para sahabat nanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar?" Apakah Nabi SAW katakan dosa besar yang paling besar adalah zina? Jawabannya tidak. Apakah Nabi SAW katakan dosa yang paling besar adalah membunuh? Jawabannya tidak. Apakah Nabi SAW katakan dosa yang paling besar adalah merampok, adalah minum khamar? Jawabannya tidak. Jemaah rahmat Allah Taala. Bukan berarti dosa-dosa ini dosa kecil, bukan. Ini juga dosa besar. Membunuh, merampok, berzina, minum minuman keras, korupsi, ini semua dosa besar. Tapi dosa besar yang paling besar, kata Nabi Muhammad SAW, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu engkau jadikan, engkau ambil tandingan bagi Allah, padahal Allah yang telah menciptakan engkau. Dia serahkan ibadah kepada selain Allah. Padahal yang menciptakan dia siapa? Bapak dan Ibu rahmati Allah Taala. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang memberikan kepada kita rezeki? Allah. Siapa yang menghidupkan kita? Allah. Siapa yang mematikan kita? Allah. Namun bisa-bisanya dia serahkan ibadah kepada selain Allah. Makanya kata Nabi SAW, ini merupakan dosa besar yang paling besar. Allah Taala mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Taala tidak akan ampunkan dosa syirik, dan Allah akan ampunkan dosa selain dari dosa syirik kepada yang Dia kehendaki. Ini dosa syirik jemaah bahaya sekali. Hancur amalan-amalan kita, salat kita, puasa kita, sedekah kita, haji kita dihapuskan oleh Allah Taala. Ustaz, jangan sembarangan Ustaz. Haji hapus, salat hapus. Nah, bukan saya yang mengatakan, jemaah yang dimiliki Allah Taala. Allah Taala dari langit ketujuh yang mengatakan dalam Al-Quranul Karim, surah Az-Zumar, Allah berfirman, lain asrokta la yahbatanna amaluka. Apabila engkau sekutukan aku, kata Allah Taala, menyekutukan Allah,
beribadah kepada Allah, namun beribadah juga kepada selain Allah wa ta'ala. Lain asyrokta la yahbatanna amaluka, maka sungguh-sungguh akan aku hapuskan amal soleh kalian. Salat kita Pak puluhan tahun dihapuskan oleh Allah wa ta'ala. Sedekah kita Pak dihapuskan oleh Allah wa ta'ala. Haji kita dihapuskan oleh Allah wa ta'ala. Jika apa? Tidak ada tauhid dalam dada kita. Jika kita sekutukan Allah wa ta'ala. Makanya Pak, ini merupakan rukun yang paling utama, syahadat la ilaha illallah. Rukun Islam yang pertama apa Pak? Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Makanya ini dikatakan usul iman, pokok dari keimanan. Yang mana apabila ada pokok ini, ada akar ini, dasar ini, maka tegaklah rukun Islam yang lainnya. Salat, zakat, puasa, haji. Syarat dari amalan-amalan ini diterima oleh Allah SWT harus ada rukun yang pertama, yaitu apa Pak? Syahadat la ilaha illallah. Persaksian tidak ada Rabb yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Ta'ala. Dan orang yang mati dalam keadaan tauhid, jamaah rahmati Allah Ta'ala, ini juga kabar gembira bagi kita semuanya. Jika kita mati dalam keadaan tauhid la ilaha illallah, walaupun kita membawa dosa yang sangat banyak, maka endingnya kita semuanya akan masuk ke dalam surga. Walaupun mencuri Ustaz, ada dosa curi, ada dosa berzina, ada dosa minum khamar, ada dosa-dosa yang lainnya, pasti masuk surga Ustaz. Pasti masuk surga. Syaratnya apa Pak? Ada la ilaha illallah. Makanya Ahlus Sunnah meyakini tentang pelaku dosa besar di akhirat ini, di akhirat nanti bagaimana Bapak dan Ibu? Tahta masyiatillah. Terserah Allah Ta'ala. Insya'a, jika Allah berkehendak, Allah hapuskan dosa-dosanya bi rahmatihi wa fadlihi, dengan rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Wa insya'a azabahu bi adlihi, dan jika Allah berkehendak, Allah azab dengan keadilan dari Allah Ta'ala. Namun setelah itu nanti dimasukkan ke dalam surga Allah. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun dia pelaku dosa besar, jika ada la ilaha illallah, pasti nanti akan masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis qudsi, ya Allah, katakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law ataitani bi qurabil ardi khataya summa lakitani la tusrik bi syai'an la ataituka bi qurabihal maghfirah. Wahai hamba-hambaku, apabila engkau datang kepadaku, kalian datang kepadaku, kata Allah Ta'ala, membawa dosa sebesar bumi, akan tapi kalian tidak sekutukan aku dengan sesuatu apapun juga, akan tapi engkau tidak syirik, tidak menyekutukan aku, kata Allah, la ataituka bi qurabihal maghfirah, maka aku akan datangi kalian dengan sebesar bumi pula berupa ampunan. Subhanallah. Syaratnya apa Pak? Tauhid kepada Allah Ta'ala. Dalam hadis yang lainnya, hadis Sahibul Bitaqah, hadis yang masyhur yang sering kita dengar, seorang yang dia datang menghadap Allah Ta'ala membawa 99 catatan amalan keburukan, yang mana satu catatan Pak, sewaktu dibuka sejauh mata memandang, muddal basar, kata Nabi SAW. Satu sejauh mata memandang, catatan keburukan, dosa, maksiat yang dilakukan sewaktu di dunia. Dia punya 99, ya Allah. Orang ini udah merasa Pak, udah tidak ada harapan lagi, udah habis ini, ya, bakalan neraka. Akan tapi dikeluarkan satu bitaqah, kartu bertuliskan apa? La ilaha illallah.
kemudian ditimbang Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. 99 catatan keburukan tadi dengan kartu tauhid, kartu la ilaha illallah. Ternyata yang mana yang menang Bapak dan Ibu? Kartu tauhid la ilaha illallah yang lebih berat dan orang ini dimasukkan ke dalam surga. Subhanallah. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan setiap kita Bapak dan Ibu yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka kita memiliki kartu ini. Kartu tauhid la ilaha illallah tadi. Namun bobotnya yang tidak sama. Semakin kita mentauhidkan Allah, semakin berat bobot kartu la ilaha illallah kita. Semakin kita mempelajari tauhid kepada Allah, semakin yakin kita, maka akan semakin berat kartu ini. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, faedah yang dapat kita ambil dari sini adalah keselamatan yang hakiki adalah saat seorang masuk surga dan kebinasaan yang hakiki adalah saat seorang masuk ke dalam neraka. Ini tadi sudah kita sampaikan. Dan semoga Allah Taala jadikan kita termasuk orang-orang yang sukses tersebut, yang masuk dalam surga Allah dan diselamatkan dari neraka Allah. Amin Allahumma amin. Kemudian yang ketujuh, jika tidak ada tauhid, maka tidak ada keimanan dalam diri seseorang. Ini usul iman Bapak. Dari firman Allah Taala. Selama ada usul iman, selama ada la ilaha illallah, maka orang ini pasti masuk dalam surga. Makanya kita jaga. Makanya para nabi, bapak dan ibu, kalau Allah Taala, dia ingatkan betul anak-anaknya. Allah Taala berfirman, "Wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin, fala tamutunna illa wa antum muslimun." Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub mengingatkan anak-anak mereka, memberikan wasiat ketika hendak meninggal dunia. Ya baniya, wahai anakku, keturunanku, innallaha astafa lakumuddin, Allah telah memilihkan bagi kalian agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dengan Islam. Ini kita jaga betul Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jaga diri kita. Jaga istri kita, jaga anak-anak kita. Ingatkan betul mereka tentang bagaimana pentingnya akidah ini, pentingnya agama ini, agama Islam. Karena dengan Islam ini kita akan selamat. Kita tidak masalah di dunia kita hidup susah, tidak masalah. Karena yang namanya dunia ini fana Bapak dan Ibu, tidak lama. Rasulullah SAW katakan, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in." Umarku ini antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika, dan sedikit sekali yang lewat dari 60 70 tahun itu tidak banyak. Dunia tidak lama, sebentar, tetapi akhirat kekal. Ingatkan anak kita, ingatkan istri kita, jaga diri kita, jaga keluarga kita. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan neraka Allah Taala disiapkan bagi orang-orang yang membutuhkan Allah Taala. Kemudian yang selanjutnya, yang kedelapan, faedah yang kita ambil dari hadis ini adalah bagusnya tarbiyah dan tata cara pengajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, dalam hadis ini kita lihat bagaimana Nabi SAW menyampaikan suatu kisah pada umat terdahulu. Ini metode tarbiyah Nabi SAW. Dahulu ya ada dua orang yang mereka melewati suatu kaum, kata Nabi SAW. Rasulullah ceritakan kepada para sahabat. Rasulullah tanya. Ya, muncul pertanyaan dari diri para sahabat. Bagaimana Rasulullah kok bisa ada orang yang masuk surga karena lalat, masuk neraka karena lalat? Muncul pertanyaan, muncul tanda tanya dalam diri para sahabat. Maka mereka akan memberikan perhatian. Ini metode tarbiyah Bapak dan Ibu rahmat Allah Taala. Ya, kita ajarkan anak-anak kita, dan lihat bagaimana Rasul SAW mengajarkan tauhid kepada para sahabatnya.
Ini merupakan yang paling utama. Kita lihat juga bagaimana metode Nabi SAW yang lainnya. Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, memberikan teka-teki kepada para sahabat. Tahukah kalian sesungguhnya minas sajari sajaratan, di antara pohon itu, di antara sekian banyak pohon ada satu pohon la yasqutu waraqaha, yang daunnya tidak gugur, dan pohon ini bagaikan seorang muslim. Tahu enggak kalian? Rasulullah kasih teka-teki kepada sahabatnya. Kemudian sahabat pun mikir pohon-pohon yang ada di lembah-lembah. Kemudian Rasulullah katakan, sesungguhnya pohon itu adalah nakhlah. Pohon itu adalah pohon kurma. Ini metode tarbiyah jamaah rahmati Allah Taala. Ya, bagaimana kita dapat mencontoh bagaimana Nabi SAW dalam memberikan pelajaran. Kemudian yang kesembilan adalah pentingnya menuntut ilmu agama. Penting belajar tauhid. Kita lihat dalam hadis ini, Pak, Ibu, apa yang membedakan lelaki pertama dan yang kedua? Kenapa yang pertama ini dia gagal, yang kedua sukses? Yang pertama gagal, kenapa dia sampai memberikan kurban lalat kepada berhala ini? Karena dia bodoh, tidak tahu. Tidak belajar tauhid, tidak mengetahui syirik. Dia lalai. Kemudian lelaki yang sukses tadi, kenapa dia bisa mengatakan ma kuntu li aqarni bali ahadin syai'an dunallah? Aku tidak akan memberikan sedikit pun ibadahku kepada selain Allah. Kenapa? Karena dia faham bahwasanya menyembelih untuk selain Allah adalah kesyirikan. Makanya tidak kerjakan. Maka dari sini penting Bapak Ibu rahmati Allah Taala untuk apa? Untuk belajar, menuntut ilmu, belajar tauhid, belajar tentang kesyirikan. Kenapa? Agar kita dapat mengenal Allah, dapat mengenal agama Islam, dapat mengaplikasikan tauhid tersebut, dan dapat menjauhi segala macam bentuk kesyirikan tersebut, sehingga kita dapat sukses waktu bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir, faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah pertahankanlah tauhid hingga akhir kehidupan. Dan orang yang ada tauhidnya, yang dia mati dalam keadaan la ilaha illallah, maka akan masuk dalam surga Allah Taala. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Inna Allah Azza wa Jalla haram 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Sungguhnya Allah Taala mengharamkan neraka. Allah haramkan neraka bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hati-hati mereka, dan mereka aplikasikan la ilaha illallah tersebut dalam kehidupan mereka tentunya. Ini saja yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang penuh barokah ini. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi Anda pribadi dan bagi jamaah semuanya, dan kita memohon kepada Allah Taala Rabbul Arsyil Azim bi asma'il husna wa sifatil ulya. Semoga Allah Taala catat pertemuan kita ini dalam catatan amal kebaikan kita yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita kelak pada hari kiamat. Dan kita juga mohon kepada Allah Taala agar Allah Taala mengumpulkan kita kelak sebagaimana kita berkumpul pada pagi hari ini di surganya, surga Firdaus yang tertinggi bersama Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.